Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKG GK Gugus 4 Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hari ini kita akan belajar matematika pada kelas 4. Sebelumnya, Ustazah perkenalkan dulu ya. Nama Ustazah Rizka Dwi Kurniasi dari SDIT Tahfiz Sabilil Quran. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai pembulatan panjang dan berat pada kelas 4. Oke. Tujuan pembelajaran matematika kelas 4 ini adalah setelah melihat tayangan video ini, siswa dapat memecahkan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang kesatuan terdekat dengan benar. Setelah melihat tayangan video ini, siswa dapat memecahkan masalah pembulatan hasil pengukuran berat kesatuan terdekat dengan benar. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman. Oke, semoga Allah mudahkan kita dalam memahami pembelajaran hari ini ya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang. Sebelum kita mengetahui pembulatan hasil pengukuran panjang, mari kita review dulu alat-alat yang digunakan dalam pengukuran panjang. Yang pertama ada penggaris, ada meteran roll besar, ada juga meteran roll kecil, dan ada meteran pita. Lalu, bagaimana caranya kita untuk mengukur panjang menggunakan penggaris? Coba perhatikan gambar berikut. Kita bentangkan penggaris ini sejajar dengan benda yang akan kita ukur. Salah satu contohnya di sini adalah pensil. Maka kita akan menemukan panjang dari penggaris ini. Yaitu panjang penggaris ini adalah 15 cm. Tepat 15 cm. Coba kita contoh lain. Nah, ada spidol yang akan kita ukur juga. Ternyata panjangnya ini adalah 18,7 cm. Hasil pengukuran spidolnya adalah 18,7 cm. Kadang ketika kita melakukan pengukuran, hasil pengukuran yang kita lakukan ini tidak tepat pada bilangan tertentu. Sebab itu kita bisa melakukan pembulatan hasil panjang ke satuan terdekat. Caranya, nah sebelum kita mengetahui bagaimana caranya, Ustazah jelaskan dulu. Pembulatan adalah mencari bilangan lain yang memiliki nilai terdekat dengan hasil yang sebenarnya. Yang perlu kita ketahui, jika hasil pengukuran berada di antara dua angka pada garis, maka bulatkan ke angka yang terdekat. Sebagai contoh, 9,4 cm berada di antara angka 9 dan 10, namun lebih mendekati angka 9. Maka bila kita bulatkan menjadi 9 cm. Kemudian apabila hasil pengukuran berada di tengah-tengah dua angka, maka bulatkan ke angka yang terbesar. Sebagai contoh 8,5 cm, maka apabila kita bulatkan menjadi 9 cm. Itu adalah kaidah dari pembulatan pengukuran. Sekarang kita kembali ke contoh tadi. Mengenai panjang spidol ini adalah 18,7 cm. Maka apabila kita bulatkan, 18,7 cm berada antara angka 18 dan 19, namun lebih mendekati angka 19, sehingga panjang spidol ini dapat kita bulatkan menjadi 19 cm. Kita coba contoh lain. Ada gunting yang akan kita ukur. Caranya seperti tadi. Kita temukan hasilnya panjang gunting ini adalah 23,9 cm. 23,9 cm ini berada antara angka 23 dan 24, namun lebih mendekati angka 24. Sehingga panjang gunting ini dapat kita bulatkan menjadi 24 cm.
Masih penasaran? Kita coba contoh lain. Nah, di sini ada kuas yang kita ukur, ternyata panjangnya adalah 16,3 cm. Apabila dibulatkan, 16,3 cm berada antara angka 16 dan 17, namun lebih mendekati angka 16. Jadi kuas tersebut dapat dibulatkan menjadi 16 cm. Nah, tadi kita sudah melakukan hasil pengukuran panjang. Sekarang kita masuk ke hasil pengukuran berat. Kita review kembali alat dari pengukuran berat. Ada timbangan digital, ada timbangan dasin, ada timbangan duduk, ada neraca, ada timbangan gantung, dan ada timbangan-timbangan yang lain. Kita ingat-ingat kembali bagaimana mengukurnya. Menggunakan timbangan duduk, coba perhatikan, ada sebuah nanas yang akan kita ukur berapa beratnya. Nah, jarum panjang pada timbangan menunjuk ke angka 1, jadi berat nanas adalah 1 kilo. Coba kita contoh lain, ada sebuah melon yang ternyata ketika ditimbang adalah jarum panjangnya ini melewati angka 1 dan menunjuk garis ke 7 atau 700 gram. Jadi berat melon adalah 1,7 kilo. Nah, sama seperti halnya pada pengukuran panjang dalam pembulatan berat juga, apabila hasil pengukurannya berada di antara dua angka pada timbangan, maka dibulatkan ke angka yang terdekat. Sebagai contoh, 2,4 kilo apabila dibulatkan menjadi 2 kilo. Dan apabila hasil pengukuran berada di tengah-tengah dua angka, maka bulatkan ke angka yang terbesar. Sebagai contoh, 2,5 kilo apabila dibulatkan menjadi 3 kilo. Nah, contohnya adalah ada sebuah pisang yang ternyata hasil pengukuran beratnya adalah 1,2 kilo. Perhatikan ya, hasil berat di antara 1 dan 2, namun lebih mendekati angka 1, sehingga berat pisang dapat dibulatkan menjadi 1 kilo. Contoh lain, ada sebuah semangka yang kita ukur ternyata hasil pengukuran beratnya berada di tengah-tengah antara 2 dan 3. Jadi berat semangka dapat dibulatkan ke angka terbesar, yaitu angka 3. Jadi berat semangka ini adalah 3 kilo. Nah, itu dia pembelajaran tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Kita bisa tarik kesimpulan dari pembelajaran tadi, yaitu pembulatan adalah mencari bilangan lain yang memiliki nilai terdekat dengan hasil yang sebenarnya. Jika hasil pengukuran berada di antara dua angka, maka bulatkan ke angka yang terdekat. Jika hasil pengukuran berada di tengah-tengah dua angka, maka kita bisa bulatkan ke angka yang terbesar. Baik, untuk tugas mandiri anak-anak di rumah, silakan kalian kerjakan soal pada Google Form yang ada pada link dari di description box ini. Selamat mengerjakan. Sebelum kita tutup, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.